Halo semua, di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana prosedur agar suatu dividen di perusahaan bisa menikmati bebas pajak final 10%. Nah, sejak Undang-Undang Cipta Kerja terbit di Oktober 2020 yang lalu, dividen perusahaan yang tadinya kena pajak final 10% menjadi bukan objek pajak. Memang Undang-Undang Cipta Kerja ini direvisi lagi, kalau nggak salah tahun 2023. Tapi pasal tentang dividen ini tidak diganti, artinya tetap berlaku. Nah, untuk bisa mendapatkan bebas pajak atas dividen final 10%, itu ada syarat dan ketentuannya. Nah, sebagai pemilik, misalnya Anda adalah pemilik daripada suatu PT, bagaimana mekanisme dividen agar mendapat manfaat bukan objek pajak? Nah, untuk wajib pajak perseorangan yang merupakan pemegang saham daripada suatu perusahaan TBK gitu ya, atau perusahaan lah ya, supaya bebas pajak itu caranya dividen yang diterima tahun ini direinvestasikan maksimal 31 Maret tahun depan. Jadi kalau kita terima dividen contoh ya 2024 Januari, Februari, Maret sampai dengan 31 Desember kalau dibagikan, maka supaya bebas pajak itu direinvestasikan maksimal 31 Maret tahun depan. Kemudian selama 3 tahun itu dilaporkan untuk reinvestasi dan perkembangan investasinya seperti itu. Laporannya itu terpisah dengan laporan SPT. Jadi ada laporan untuk SPT pajak, ada laporan untuk reinvestasi pajak. Nah, reinvestasi, jadi uangnya nggak cuma direinvestasikan, itu harus di-keep selama 3 tahun. Selama 3 tahun boleh kita pindah-pindah, tapi yang penting pokoknya itu masih sama gitu. Nah, kemudian dan pelaporannya sendiri itu harus sama-sama selama 3 tahun. Nah, dividen itu adalah bagian laba ditahan yang dibagikan kepada pemegang saham. Jadi suatu laba ditahan itu prosesnya kira-kira sebagai berikut. Jadi yang pertama harus ada laporan keuangan. Tergantung skala perusahaan Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan perusahaan Anda memiliki total aset atau total omset gitu ya. Aset bukan aset per omset ya, tapi total aset atau total omset dalam 1 tahun di atas 50 miliar. Sesuai dengan Undang-Undang PT, laporan keuangan Anda wajib diaudit oleh kantor akuntan publik. Tapi kalau misalnya di bawah 50 miliar, ya eh, bisa aja laporan sendiri gitu. Pembukuan juga nggak apa-apa. Tapi kalau di atas 50 miliar itu wajib menggunakan KAP. Nah, proses laporan keuangan itu baru bisa diperoleh setelah ada audit laporan keuangan. Jadi kalau misalnya kita mau audit laporan keuangan 2024, ya kan dia mesti tunggu 31 Desember dulu dong, baru jadi 2025 gitu. Artinya kalau kita mau membagikan dividen 2024, itu baru bisa di tahun 2025. Nah, bagaimana kalau misalkan perusahaan begini, kan sampai dengan Desember saya sudah tahu nih kira-kira labanya berapa. Cuma belum final aja, karena tunggu laporan keuangan kan ada proses. Bisa nggak kita bagikan tahun yang sama gitu? Jadi laba di tahun 2024 kita bagi di 2024. Ini bisa aja, tapi laporan keuangan yang kita pakai itu bukan yang full year. Bisa yang Maret, Juni, atau September gitu. Kenapa? Karena yang full year baru kita bisa dapat tahun depan. Nah, dividen yang kita dapat di tahun ini yang berasal dari laba tahun yang sama itu disebut dengan dividen interim. Nah, kalau kita lihat emiten, BCA sama BRI itu adalah dua perusahaan yang sering membagikan dividen interim. Nah, kalau ini contoh di RTI 2024 kan full year-nya belum keluar. Tapi dia kemarin sudah bagi dividen 135. Nah, ini disebut dengan interim. Nah, kalau dalam 1 tahun dia 2 kali, biasanya yang sekali itu yang interim, yang menggunakan laporan keuangan sampai dengan September. Kemudian sisanya setelah dia dapat finalnya, totalnya berapa, dia bagikan tahun depan. Nah, itu disebut dengan dividen final. Nah, contoh misalnya di November 2024, perusahaan sudah hitung-hitung kira-kira labanya sekian, dia bagikan 10. Nah, itu disebut dengan interim. Tahun depan, setelah dapat laporan keuangan yang full, dia hitung payout ratio-nya misalnya 40% dari laba 100, berarti dia akan bagi total 40.
karena dia sudah bagi 10 di tahun lalu, sisanya tahun ini 30. Nah, disebut dengan dividen full. Nah, pembagian dividen yang setahun 2 kali itu kalau kita dalam melakukan analisa saham, kalau kita nggak hati-hati suka tertipu dengan, bukan tertipu, kita nggak bisa menghitung besaran dividen yield-nya. Karena contoh dividen yang dibagikan di 2023 itu adalah sebagian interim dari laba 2023 dan sebagian lagi itu final dari 2022 yang lalu. Nah, kalau kita mau tahu dividennya berapa atau dividen payout ratio-nya berapa, kita nggak bisa jumlahkan. Kita mesti pakai dividen interim tahun lalu dan final tahun ini. Jadi kita nggak bisa bedakan yang final tahun ini dengan interim tahun ini juga, karena itu dua dua laporan keuangan yang berbeda seperti itu. Ya, tapi ini mungkin untuk Bapak Ibu yang mau menghitung dividen yield. Nah, kemudian supaya suatu laba ditahan bisa dibagikan, proses pengajuannya itu harus melalui namanya Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Jadi untuk bisa melakukan RUPS, pertama-tama laporan keuangan masih ada dulu. Nah, berikutnya sesuai dengan AD/ART perusahaan, kadang bisa direksi, kadang bisa komisaris. Kalau di perusahaan TBK biasanya direksi, eh, sangat jarang komisaris, tapi mungkin ada kasus saja gitu. Biasanya direksi itu akan mengajukan yang namanya rapat umum pemegang saham. Nah, caranya mereka itu akan mengirimkan undangan kepada seluruh pemegang saham bahwa perusahaan akan menyelenggarakan RUPS pada tanggal sekian dengan jadwal seperti ini, gitu. Nah, jadwalnya sama poin-poinnya sudah diumumkan gitu. Biasanya dia membahas tentang kalau di awal tahun ya, kalau laporan keuangan keluar, direksi dan komisaris itu mereka pertanggungjawabannya tahunan. Jadi bahasanya acquit the charge gitu. Artinya pada 2025 nanti setelah laporan keuangan terbit, biasanya poin pertama itu adalah eh, penyerahan laporan pertanggungjawaban 2024 dan di situ menyatakan acquit the charge. Artinya kalau acquit the charge itu artinya laporan tersebut diterima dan pertanggungjawaban direksi itu sama komisaris dianggap telah menyampaikan tugasnya dengan baik seperti itu. Nah, itu poin pertama. Nah, poin yang kedua, apabila direksi dan komisarisnya itu mau diperpanjang kontraknya, karena pengangkatan direksi komisaris itu biasanya sesuai dengan RUPS. Tidak sama kayak karyawan. Karyawan kan ada kayak PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu atau yang tetap gitu. Nah, kalau direksi komisaris enggak. Biasanya mereka diangkat dari satu RUPS ke RUPS yang lain. Ya bisa aja kontraknya 3 tahun atau 2 tahun atau 5 tahun, tapi di satu RUPS bisa diangkat dan diberhentikan, gitu ya. Nah biasanya di situ mengusulkan, oh ya untuk susunan direksi dan komisaris sebagai berikut. Termasuk juga kalau misalnya dari pemegang saham ingin menambah direksi atau komisaris. Nah, kemudian untuk audit yang akan berjalan tahun ini juga ditetapkan kantor akuntan publik yang akan melakukan audit. Jadi untuk KAP-nya ditentukan di RUPS. Untuk KAP tahun depan maksudnya ya. Nah, itu ditentukan RUPS tahun ini. Nah, kemudian baru dari laba ditahan yang ada, biasanya direksi atau komisaris mengusulkan agar dilakukan pembagian dengan rasio sekian persen. Nah, eh, untuk supaya suatu RUPS itu bisa berlangsung, itu tergantung AD/ART-nya. Ya, biasanya kalau yang standar sih ya, supaya RUPS itu sah harus dihadiri 2/3 pemegang saham. Artinya 66,7%. Kalau misalnya kurang dari 66,7, maka itu ada mekanisme diperpanjang. Misalnya 66,7 nggak berhasil nih, ya udah ditunggu uh, diskor selama 1 jam atau 2 jam. Ditunggu kalau sudah 50+1 itu baru dilanjutkan. Tapi ada juga yang pokoknya masih 66,7 2/3. Selama nggak quorum 2/3 nggak bisa lanjut. Nah, itu sekali lagi tergantung AD/ART. Nah, baru setelah RUPS yang dinyatakan quorum, baru dilakukan voting gitu. Uh, Laporan pertanggungjawabannya terima apa tidak, setuju tidak setuju gitu. Nah, itu kalau voting setuju tidak setuju baru 50+1.
Nah, kalau di dalam RUPS kan kadang-kadang banyak orang voting abstain. Nah, abstain itu tergantung. Kalau mayoritas voting setuju, abstain mengikuti setuju. Kalau mayoritas votingnya tidak setuju, maka abstainnya dianggap tidak setuju. Jadi abstain itu dalam mengikuti suara terbanyak. Nah, eh, itu kira-kira prosedur di RUPS ya. Nah, katakanlah dari eh, tiga itu dari apa poin-poin pembahasan, oke disetujui. Dari pemegang saham menyetujui dilakukan pembagian dividen. Maka selanjutnya di poin berikutnya adalah oke, cara berapa besar dividen yang bisa dibagi. Untuk itu kita mesti mengerti tentang laporan keuangan perusahaan. Katakan suatu perusahaan itu berdiri 2023, 2024. 2023 labanya 100. 2024 labanya 50. Laba itu artinya keuntungan setelah pajak ya. Nah, modal di setornya itu 50. Nah, laba selama 2 tahun itu akan dicatat sebagai akumulasi laba ditahan apabila tidak dibagi. Nah, misalnya tahun pertama kan 100, berarti akumulasi laba ditahannya 100. Tahun kedua laba 50, berarti akumulasi laba ditahannya 150. Nah, jadi 150 ini nanti ditambah dengan modal disetor, itu akan menjadikan ekuitas. Jadi semakin banyak laba yang disimpan dalam perusahaan, semakin tinggi pula ekuitas atau permodalan perusahaan. Nah, kemudian sesuai dengan Undang-Undang PT, dividen, bukan dividen sih lebih tepatnya, laba ya, saldo laba yang wajib ditahan itu ya. Ini sorry koreksi bukan dividen ya, tapi laba ya. Bagian laba yang wajib ditahan dan tidak dibagikan itu adalah minimal 20% modal di store. Jadi ini juga koreksi modal ya. Dengan modal di store 50, 20% itu kan 10. Jadi dari saldo laba ditahan itu kalau kita lihat laporan keuangan itu kan ada kalimat ditentukan penggunaannya, belum ditentukan penggunaannya. Nah, yang ditentukan penggunaannya itu biasanya 20% dikalikan modal di store. Artinya 10 itu harus ditahan. Nah, kalau misalnya akumulasi laba ditahannya 150, berarti yang bisa dibagi itu cuma 140 gitu. Berarti yang belum ditentukan penggunaannya. Nah, baru dari situ RUPS-nya tentukan dividen payout ratio-nya mau berapa. Laba tahun 2024 kan 50. Kalau dia putuskan DPR-nya, dividen payout ratio-nya 100%, baginya 50. Tapi kalau misalnya perusahaan bilang, waduh kita lagi butuh duit nih pemegang sahamnya, saya mau bagi lebih banyak gitu. Boleh, boleh dibagi lebih dari 100%, sepanjang maksimal 140. Sisa 10-nya apakah dikunci mati? Enggak juga sih. Jadi saya pernah ngobrol sama konsultan pajak, jadi dia bilang 10 itu ibaratnya ya kalau ada perusahaan pada saat dia likuidasi itu kan ada biaya-biaya yang harus dia keluarkan. Mungkin tagihan pajak lah, mungkin tagihan vendor lah atau apapun itu. Nah, jadi anggapannya 10 ini spare untuk itu. Kalau benar-benar sudah sorry. Kalau benar-benar sudah diselesaikan kewajibannya dan masih ada sisa, nah baru itu bisa dibagikan. Jadi itu kayak cadangan daruratnya gitu. Nah, selanjutnya semua itu apabila disetujui dalam RUPS, maka itu bisa menjadikan dasar pembagian dividen. Nah, eh, inilah yang menjadi syarat supaya suatu laba perusahaan ketika dibagikan sebagai dividen menjadi bukan objek pajak, gitu ya. Maksudnya dividennya itu sah. Nah, kalau mau lebih aman lagi, risalah RUPS atau notulen RUPS itu bisa dilegislasi lagi ya, atau dinotariskan supaya kalau ada pemeriksaan pajak itu ada pihak ketiganya. Karena kalau kadang-kadang sudah bersaksi di pengadilan, RUPS itu kan bisa dibawa tangan juga, kita bikin sendiri. Tapi masalahnya eh, pada saat di pengadilan dari mana kita tahu itu dibuatnya pas sebelum pengadilan atau benar pas di RUPS tahun-tahun sebelumnya. Nah, kalau ada cap dari pihak ketiga kan berarti itu sudah ada verifikasi dari pihak ketiga. Nah, proses di atas yang RUPS, kemudian legalisir dan segala macam, kalau di perusahaan TBK mau dalam luar negeri itu sudah ditangani masing-masing perusahaan. Kalau kita beli saham perusahaan TBK bagi dividen itu kita nggak usah pusing. Tapi kalau misalnya Anda adalah pemilik PT gitu ya, apalagi PT yang mungkin Anda dirikan sendirian, waktu didirikan campur aduk rekening pribadi, rekening PT gitu ya.
Nah, itu uh, mungkin prosedur seperti itu Anda kurang tahu gitu. Dan kadang-kadang ngobrol sama orang, bahkan yang omsetnya sudah puluhan sampai seratusan miliar saja, itu seperti dikelola dengan perusahaan keluarga. Sehingga prosedur-prosedur seperti ini mungkin tidak terbiasa. Nah, kalau Anda memiliki PT di luar negeri, prosesnya sama seperti di atas, tapi ada tambahan lagi. Minimum dividen payout ratio itu harus 30%. Kalau kurang dari 30% itu juga tidak bisa mendapat syarat bukan objek pajak. Nah, demikian tentang pembahasan ini. Semoga bermanfaat. Pada saat video ini dibuat itu sekitar tanggal 27 Desember. Eh, Marketnya memang fluktuatif, tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tapi mudah-mudahan kita bisa tetap positif dalam situasi-situasi yang market yang fluktuatif. Demikian, semoga bermanfaat. Apabila ada saham yang disebutkan dalam video kali ini, bukan rekomendasi buy, sell, atau hold. Terima kasih.